Selamat sore Bapak Ibu, saudara terkasih dalam kasih Kristus. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Puji Tuhan, muka-muka yang siap untuk beribadah, memuji Tuhan. Dan kita berterima kasih, bersyukur bahwa sore hari ini kita masih boleh bersama-sama di tempat ini untuk meninggikan nama akan Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan, kita awali pujian kita pada sore hari ini. Sebelumnya saya jemput kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian, sujud dan terima kasih.
Tuhan Yesus, kembali kami datang pada sore hari ini menaikkan syukur dan rasa terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang berkumpul pada sore hari ini bukan satu kebiasaan, bukan satu kebetulan Tuhan. Semua karena kasih-Mu, anugerah-Mu mengundang kami untuk hadir bersekutu bersama Tuhan, menaikkan puji sembah kami Padamu Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada sore hari ini Tuhan kami mohonkan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dalam jalannya ibadah kami Tuhan pada sore hari ini. Kau yang menolong kami, yang memampukan kami dalam memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan pada sore hari ini kami datang dengan kerendahan hati, dengan ketulusan Tuhan, menaikkan puji sembah kami, mengagungkan Engkau, Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Biarlah Tuhan ibadah pada sore hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menjadi menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya, para pelayan yang ambil bagian Tuhan, yang mengurapi, memberkati Tuhan, jemaat yang di dalam perjalanan juga Tuhan, percepat langkah mereka, tibakan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami berdoa Tuhan untuk setiap roh yang bukan berasal daripada-Mu, yang berusaha mencuri berkat pada sore malam hari ini. Kami bersatu hati, kami tolak, kami tengking di dalam nama Yesus. Biar Allah saja menguasai hati pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah pada sore hari ini hanya dalam nama-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur pada saat sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, berikan kesehatan untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Allah itu baik karena kita boleh rasakan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kasih
Allah itu sangat baik dalam kehidupan kita. Kita percaya Dia pasti akan mencukupkan semua apa yang kita perlukan. Dia jamin kehidupan kita. Masa depan kita, kekekalan kita Dia jamin. Apalagi masa kita ada di bumi ini. Kita percaya kalau kita aminkan pujian ini, itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Menjadi kekuatan kita sebagai anak Tuhan. Kita sambut dengan pujian Dia sungguh baik. Saya jemput kita bangkit berdiri. Dia sungguh baik.
bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nyanyikan pujian ini, kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidup kami Engkau sangat baik. Kiranya nafas kami boleh menyenangkan hati-Mu, kehidupan kami boleh memuliakan Engkau. Ini kami, ini hati kami Tuhan, haleluya. Kami mau belajar Tuhan menyenangkan hati-Mu, belajar memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau menghampiri tahta-Mu
sepanjang hidupku Kau sangat baik. Hidup kami, nafas kami memuliakan-Mu. Amin. Kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami ini, nafas kami ini Tuhan, boleh memuliakan-Mu Tuhan. Keberadaan kami pada saat sore hari ini, kami punya keterbatasan di dalam memuliakan nama-Mu. Tapi Engkau sangat tahu hati dan kerinduan kami Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau bertemu dengan Engkau dalam puji-pujian kami. Bahkan bertemu dengan Engkau lewat firman-Mu ya Tuhan. Penuhi Tuhan hati-hati yang siap untuk diisi oleh firman-Mu Tuhan. Kami tahu setiap kami yang hadir pada saat ini sangat haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu yang menjadi makanan akan rohani kami, membuat hidup kami lebih lagi bertumbuh di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Umat yang hadir pada saat sore hari adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kami sudah Tuhan memiliki hidup yang baru bersama dengan Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Berkati hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk mengisi firman pada saat sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami mulai sekarang sampai akhir nanti. Haleluya. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sama-sama bisa ada di tempat ini. Salam sejahtera bagi kita semua, damai sejahtera Allah, sukacita surgawi menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan, sama-sama kita belajar di tempat ini, kita belajar firman, kita pun belajar melayani. Jadi mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan, tapi kita percaya di dalam ketulusan hati kita rindu, tetap kita lebih lagi cinta akan Tuhan karena kebaikannya limpah dan limpah bagi kita. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian ketiga dari bahasan kita, berkat adopsi rohani. Kita masih dalam seri khotbah surat Efesus. Puji Tuhan. Saya beri tema kesetaraan dalam keluarga Allah. Kesetaraan dalam keluarga Allah, kesetaraan anggota keluarga Allah. Tetap kita awali dengan pendahuluan. Efesus 1:18 terjemahan sederhana Indonesia. Buatlah mereka masing-masing mengerti dan yakin akan semua hal baik yang sudah Engkau sediakan bagi kami, yang sudah Engkau panggil untuk menjadi anak-anak-Mu. Mengerti, yakin, sudah. Itu kata kunci yang perlu kita ingat. Mengerti, yakin, sudah. Efesus 1:17-19 itu mencatat pokok-pokok doa syafaat Rasul Paulus bagi jemaat Efesus. Dan salah satu pokok doanya adalah agar jemaat mengerti bahwa semua berkat rohani itu sudah jemaat Efesus terima dari Allah di dalam Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Konteks
ayatnya dari doa syafaat Paulus itu ada di Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, yang melalui Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Telah atau sudah, tadi ya, mengerti, meyakini, sudah atau telah segala berkat rohani. Paulus berdoa karena ia yakin bahwa saat jemaat Efesus memahami betapa besar dan hebatnya seluruh berkat rohani, maka pujian kepada Allah akan terus tumbuh di hidup jemaat Efesus. Saat pujian kepada Allah terus tumbuh, tentu hidup ini enggak mudah, ada masalah, ada tekanan. Tetapi yang menguasai hati kita dari hari ke hari lebih dan lebih lagi pujian kepada Allah karena memahami, maka pujian tersebut pada selanjutnya akan memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Dasarnya Kolose 1, 9, 10a. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Puji Tuhan. Kita masuk bahasan sore hari ini, kesetaraan Yahudi dan non-Yahudi. Kita lihat kembali berkat rohani kedua tercatat di Efesus 1 ayat 5. Sejak semula Allah telah memutuskan untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya, untuk mengadopsi kita melalui Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ini berkat yang kedua. Kita sudah melihat sampai 3 khotbah untuk membahas berkat adopsi ilahi ini. Puji Tuhan. Sore hari ini kita melihat bagian ketiga. Puji Tuhan. Berkat rohani yang kedua adalah adopsi ilahi melalui Yesus Kristus, di mana jemaat Efesus yang mewakili. Jadi kita termasuk orang-orang yang diwakili oleh jemaat Efesus. Seluruh kekristenan non-Yahudi, non-Israel menjadi pewaris kerajaan Allah bersama dengan kekristenan Yahudi. Kita tahu bersama yang menjadi Kristen pertama-tama ya orang Yahudi. Yesus sendiri terlahir sebagai orang Israel. Jadi yang pertama-tama terima berkat rohani ini, yang perlu kita mengerti dan yakini ini adalah orang-orang Yahudi. Namun kita belajar sore hari ini ada kesetaraan. Meski mereka yang lebih dulu, rasul-rasul semua ya Yahudi. Dari Petrus, Yohanes sampai Paulus ya Yahudi. Tetapi kita mau sama-sama belajar, sore hari ini ada kesetaraan, puji Tuhan. Dan itu semua karena Kalvari. Karena itu terus dan terus menjadi salah satu pesan yang ingin disampaikan lewat persekutuan ini adalah ajakan untuk hari ke hari makin fokus pada korban Kristus, pada karya Kalvari. Karena hal ini pun kesetaraan kita non-Yahudi dengan Yahudi itu semata-mata karena Kalvari. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lihat ayat pokok kita sore ini. Efesus 3 ayat 6a. Efesus 3 ayat 6 bagian A, ada keluar ya. Inilah rahasianya, bahwa orang bukan Yahudi, bukan Israel, bersama dengan orang Yahudi akan mendapat bagiannya yang penuh dari segala harta yang diwariskan kepada anak-anak Allah.
kita yakin bersama, kita anak-anak Allah akan terima warisan sorga. Nah, Paulus jelaskan di sini rahasia pelayanannya adalah Yahudi dan non-Yahudi itu terima berkat penuh, bagian penuh. Jadi bukan non-Yahudi itu 50%, Yahudi Kristen 100%, tidak seperti itu. Kita belajar sore hari ini sama-sama terima berkat penuh, bagian penuh dari warisan sorgawi, puji Tuhan. Bersama dengan Israel, Yahudi, kita menerima seluruh berkat. Inilah Injil yang Paulus beritakan. Kita bedah sedikit ayat ini. Paulus rasul bagi bangsa non-Yahudi. Sebuah pelayanan yang sebelumnya tersembunyi dalam pikiran Allah, yaitu bahwa keselamatan juga tersedia bagi kita, orang-orang non-Israel, orang-orang yang tidak termasuk kewargaan Israel. Di dalam Kristus kita bisa terima segala warisan sorga. Sebelumnya ini merupakan misteri rahasia. Jadi dulunya bagi Paulus yang layak masuk surga hanya orang-orang Israel, orang-orang sebangsanya. Sedangkan orang-orang di luar Israel, mereka tanpa harapan. Mereka hanya untuk dibinasakan. Kita lihat Efesus 2, 11, 12. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu bisa nunjuk kita masing-masing sebagai orang-orang yang diwakili oleh jemaat Efesus, yaitu semua orang-orang Kristen non-Yahudi. Dahulu kita sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, menurut kelahiran, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Jadi dulu kita tanpa Allah, tanpa pengharapan. Berbeda dengan Israel di zaman perjanjian lama, mereka punya Allah, mereka punya janji-janji, mereka punya hukum-hukum Allah. Sebelum Kristus datang, bangsa yang Allah sayangi hanya Israel, bangsa yang terima akses untuk beribadah kepadanya. Yang menerima kemuliaannya hanya bangsa Israel. Yang terima janji-janjinya hanya bangsa Israel. Yang terima hukum-hukumnya hanya bangsa Israel. Itu yang Paulus jelaskan di Efesus ini, puji Tuhan. Karena itu gak heran dahulu Paulus sama dengan orang-orang sebangsanya memandang rendah bangsa-bangsa non-Yahudi. Kafir, najis bagi bangsa Yahudi untuk sekadar salaman, apalagi makan bersama, ngobrol dengan orang-orang non-Israel. Bangsa Israel itu menjadi najis, menjadi kotor. Keagamaan mereka menjadi kotor saat harus berhubungan, berkomunikasi dengan bangsa non-Yahudi. Kita langsung teringat kepada peristiwa di sebuah sumur di kota Samaria. Si perempuan yang heran kok Tuhan Yesus mau ngobrol dengan dia. Karena si perempuan sadar benar, si perempuan Samaria engeh banget. Orang Yahudi gak mungkin negor dia, apalagi ngajak ngobrol dia. Ya karena najis, menajiskan hidup si Yahudi saat harus ngobrol
salaman, bercengkrama dengan non-Yahudi. Paulus pun dulu seperti itu. Kemudian kita lihat sedikit lebih dalam, bangsa Yahudi kemudian mendirikan agama Yudaisme dan mensyaratkan setiap non-Yahudi yang mau ngobrol dengan kami, yang mau masuk komunitas kami itu harus menganut agama Yudaisme. Setidaknya ada 3 ritual, disunat, dibaptis, dan beri kurban atau sembelih kurban itu yang menjadi syarat bangsa non-Yahudi jadi masuk komunitas Yahudi. Tetapi itu pun hanya menjadi warga kelas 2. Tetap yang kelas 1 adalah Yahudi menurut kelahiran, Israel menurut daging. Jadi biarpun kita bangsa Indonesia saat itu bisa ke Israel, kemudian menganut agama Yudaisme, kita disunat dewasa, kita dibaptis, kemudian kita persembahkan kurban, tetap saat kita berinteraksi dengan mereka, kita warga kelas 2. Tetap aja kita inferior, lemah di hadapan mereka. Next, pemisahan ruang bait suci, pemisahan di Yerusalem saat itu ada bait suci. Nah, di situ ada ruang yang diberi batas-batas. Nah, kita lihat, kita belajar, terjadi pemisahan ruang di bait suci itu. Mewakili kondisi ini, yang tadi kita sudah lihat paragraf sebelumnya. Akses ruang sebelah dalam itu hanya untuk Yahudi kelahiran, Yahudi menurut kelahiran. Para proselyt itu orang-orang yang menjadi Yudaisme. Kalau kita kenal sekarang para mualaf, hanya boleh beribadah kepada Allah di halaman luar. Jadi nggak boleh masuk ke dalam. Jadi dalam hal keagamaan, dalam hal sosial tentu berkaitan dengan keagamaan, meski orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa non-Yahudi bisa menjadi komunitas Yahudi, penganut agama Yudaisme, tetap mereka kelas 2. Ini yang kita terus belajar, puji Tuhan. Efesus 2:14 ini Paulus ungkapkan, karena dialah damai sejahtera kita yang mempersatukan kedua pihak, Yahudi dan non-Yahudi, dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan tadi. Kristus seperti menghilangkan batas tadi. Sehingga kita masuk ke ayat awal tadi, kita sama-sama oleh darah Kristus, oleh karya Kristus di Kalvari, kita di dalam Kristus, melalui Kristus, bukan lagi warga kelas 2, bukan lagi anak yang kurang disayang, tetapi kita benar-benar terima berkat penuh sama seperti kekristenan Yahudi. Puji Tuhan, tentu kita mau belajar mulai pisahkan mana kekristenan Yahudi dan mana Yahudi yang sekarang dipimpin oleh Presiden Netanyahu. Kita mulai harus bedakan. Jangan apapun yang negara Israel lakukan saat ini kita harus dukung karena berpikir oh itu pasti Kristen. Kan enggak, kita harus terus belajar kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan bangsa Israel zaman now, jangan kita setujui semua mentang-mentang ada di Alkitab. Kita harus masuk, belajar dan belajar untuk mengerti bagian-bagian ini. Sehingga kita enggak mengkultuskan Israel. Israel buat apapun kita dukung. Itu kan mengkultuskan sesuatu yang bukan Allah, yang bukan Kristus, itu pasti membawa kesesatan, membawa kekacauan.
Yesus tolong kita semua jadi berkat. Jadi berkat khususnya bagi bangsa Indonesia. Jika kita isinya, status kita adalah dukungan terhadap Israel, gimana orang mau tertarik pada kekristenan di Indonesia? Dihinalah, dicibirlah kekristenan karena mengkultuskan Israel. Kita belajar sore hari ini. Yang sama-sama terima berkat seperti kita adalah Kristen Yahudi, tentu diwakili oleh gereja mula-mula. Para rasul dan gereja mula-mula adalah orang-orang Yahudi. Puji Tuhan. Dan kita pun terima berkat yang sama, puji Tuhan. Pelayanan Paulus adalah beritakan Injil damai sejahtera bagi bangsa non-Yahudi, yaitu bahwa darah Kristus telah melenyapkan pertama permusuhan, kedua penggolongan yang kita sudah belajar tadi. Puji Tuhan. Paulus sudah memberitakan Injil, menginjili, melayani bangsa-bangsa non-Yahudi, sehingga dulunya mereka penyembah berhala. Entah istilah sekarang okultisme semacam apa yang mereka ikuti, terima Injil, mereka diselamatkan. Diselamatkan dalam pengertian yang Paulus ingin ajarkan, mereka terima berkat penuh sama persis dengan orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Nah, Paulus ingin banget jemaat Efesus ngerti bagian ini, ngerti poin ini. Ia akan merasa gagal, Paulus akan merasa gagal jika jemaat Efesus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tetap bermental kelas 2 jika melihat Kristen Yahudi. Paulus akan merasa gagal jika ada orang-orang Kristen yang bertobat oleh penginjilannya bermental seperti itu. Karena itu ia jelaskan dan ia doakan, ia bersyafaat bagi jemaat Efesus agar selain benar-benar diselamatkan, mereka pun ngerti banget bahwa sekarang saya benar-benar setara dengan umat pilihan Allah, biji mata kesayangan Allah. Persis sama berkat yang diterima oleh Abraham, Ishak, Yakub, Raja Daud, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, berkat yang sama tersedia bagi saya sekarang, bagi jemaat Efesus sekarang di dalam Kristus, melalui Kristus karena karya Kalvari. Itu yang Paulus pengen banget jemaat Efesus ngerti, dan ia akan merasa gagal dalam pelayanannya jika jemaat Efesus hanya diselamatkan tetapi nggak mengerti. Paulus nggak mau seperti itu, karena itu ia berdoa syafaat dan ia jelaskan. Puji Tuhan. Kita, puji Tuhan, bukan hanya masuk mulai ke aplikasi, ke penerapan. Tadi ya kita sudah katakan jemaat Efesus itu mewakili seluruh kekristenan non-Yahudi, berarti kan termasuk kita. Efesus kan ada di Turki sekarang. Berarti negara, kita bilang aja Asia kecil saat itu. Kita di Indonesia juga termasuk kekristenan non-Yahudi. Kita ini bukan hanya menjadi satu dengan kekristenan Yahudi, tetapi juga menjadi setara dengan mereka. Oleh karya keselamatan Kristus, kita semua menjadi anggota keluarga Allah. Anggota yang setara dari satu keluarga Allah. Kemarin di Bible Study Pak Guru mencontohkan Abe anak kandung, Ica anak adopsi. Tetapi Ica pun terima semua yang Abe terima. Kasih sayang, perhatian untuk dia sekolah, semua kebutuhan jasmani
kebutuhan emosi, kebutuhan rohani yang Pak Guru dan Kak Ola bisa share ke AB, mereka pun share ke Ica, meski Ica anak adopsi. Kalau kami contohnya kemarin Kaleb dan Henoh, ponakan kami pun cinta abis sama mereka. Seminggu sekali mereka nginep, kami perhatian kepada mereka. Tetapi tentu Koko dan Eno enggak, kami sekolahkan, enggak terima dana-dana jasmani dari kami, berkat-berkat jasmani dari kami, beda. Ini yang ingin Paulus jelaskan. Di bagian lain dikatakan bahwa kita ini orang-orang non-Yahudi itu seperti carang atau dahan atau ranting yang dicangkokkan ke pohon itu, ke pokok pohon itu. Kita meskipun ditempel, tetapi kita terima seluruh berkat rohani lewat pohon itu. Demikianlah dalam gambaran yang Paulus gunakan tentang keluarga Allah. Di dalam karya Kalvari, melalui karya Kalvari, di mana darahnya tertumpah sebagai seorang yang terkutuk, Yesus berkarya. Sehingga tak ada anak adopsi ilahi yang kurang disayangi oleh Bapa. Kita semua sama-sama sangat disayang oleh Bapa Sorgawi, Yahudi dan non-Yahudi. Kita semua sama. Kita bisa perluas perbedaan ini, non-Yahudi, Yahudi. Bisa kita perluas pria, wanita, pendidikan tinggi, pendidikan rendah, strata sosial ekonomi tinggi, rendah. Semua, gak ada satupun anak adopsi ilahi yang kurang disayangi oleh Allah Bapa. Kita benar-benar kita merasakan, saat kita mengerti, kita lahir baru, kita mengerti, kita yakin banget sebagaimana Bapa Surgawi bertanggung jawab kepada kekristenan Yahudi, kita pun punya Bapa yang amat bertanggung jawab atas hidup kita. Karena itu tadi kita sudah dengar Kak Suci katakan, hidup yang nanti aja Tuhan sudah janjikan, ya masa hidup yang sekarang ia enggak pelihara. Kita bisa yakin banget Bapa yang kita sembah itu pasti bertanggung jawab, amat sangat bertanggung jawab. Karena tadi ada kesetaraan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kita masuk kepada aplikasi di sore hari ini. Setelah kita belajar sedikit, tentu kita butuh bimbingan Roh Kudus untuk lebih lagi mengerti kesetaraan ini. Kita saling mendoakan. Haleluya, kita pun minta hikmat pengertian untuk benar-benar mengerti betapa mulia berharga adopsi ilahi yang membuat kita setara benar. Kita sama-sama penikmat kasih sayang Allah, puji Tuhan. Ya, kita masuk ke aplikasi, menyelami besar dan hebatnya berkat rohani kesetaraan dan kesatuan dalam keluarga Allah, maka setidaknya ada 2 buah pekerjaan baik yang kita hasilkan. Pertama, kita akan menghargai anugerah kesetaraan. Kita menolak berbagai bentuk pengajaran dan pengaruh yang menolak atau menyangkali kesetaraan ini. Kita menolak pembangunan kembali batas-batas di ruang bait Allah itu. Yesus sudah hapuskan batas itu sehingga orang-orang non-Yahudi, prosolit tadi bisa masuk ke bagian terdalam dari bait suci. Ada pengajaran, ada pengaruh ingin bangun kembali batas itu. Dengan cara apa?
menggolongkan orang Kristen seperti ini, orang Kristen kelas 1 yang amat disayang oleh Allah. Orang Kristen yang gak seperti ini tadi, orang Kristen kelas 2 yang kasih sayang Allah atas hidup mereka kurang. Itu ternyata di sepanjang sejarah, sejak Paulus melayani, udah ada pengajaran pengaruh seperti itu. Sampai detik ini juga masih ada. Terus dan terus kita perlu menolak sebagai bukti kita hargai Kalvari. Kita menolak pembangunan kembali tembok pemisah yang telah Kristus hancurkan di Kalvari. Sekali lagi saat kita mulai menggolongkan ini kelas 1, ini kelas 2, kita seperti sedang melecehkan karya Kalvari. Dan tentu saya nggak mau, kami sebagai pemimpin nggak mau ada jemaat-jemaat di antara kita ini berlaku seperti itu, berpikiran seperti itu. Dijauhkan Tuhan. Allah Roh Kudus tolong kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Di masa pelayanan Paulus itu sudah muncul. Para guru palsu itu berusaha lewat pengajaran mereka, pengaruh mereka, mempertahankan keunggulan status agamawi orang-orang Kristen Yahudi. Non-Yahudi tetap, kalian itu nggak mungkin setara dengan kami. Nggak mungkin kalian setara dengan kami. Tetap ada berkat-berkat yang nggak bisa kalian terima. Itu yang mereka ajarkan. Bahkan di saat Paulus bukan hanya masih hidup, masih aktif pelayanan, udah ada. Apalagi zaman sekarang. Udah berbeda 2000 tahun, pasti akan banyak pengajaran pengaruh. Bukti kita menghargai Kalvari, salah satunya adalah menolak, puji Tuhan, usaha-usaha menghancurkan, menggagalkan kesetaraan yang Yesus sudah kerjakan di Kalvari. Mereka mengajarkan bahwa orang-orang Kristen disunat itu menerima berkat lebih besar daripada mereka yang tidak disunat. Mereka pun memaksa jemaat untuk menyunatkan diri. Ya iyalah, wong tiap khotbah, tiap beri pengajaran seperti itu. Kami yang disunat, berkat Abraham itu bagian kami. Kalian yang belum disunat, kalian hanya terima berkat Kristus. Itu terus yang dihotbahkan lah. Ya lama-lama jemaat terpengaruh. Akhirnya mereka pun, ya kami gak mau lah terima berkat hanya setengah. Kami mau berkat full, karena itu kami beri diri disunat. Galatia 5 ayat 6-7. Sebagai milik Kristus, disunat atau enggak disunat udah enggak penting. Yang penting adalah iman pada Kristus dinyatakan melalui kasih. Itu yang penting. Kita makin hari makin bertumbuh dalam iman kita pada Kristus. Dan terbukti lewat kasih kita kepada sesama. Itu aja patokannya. Dulu kamu berusaha dengan baik, dulu kamu fine-fine aja, bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih kepada Kristus dan kepada sesama. Lalu siapa sih yang membuatmu berhenti mengikuti kebenaran itu? Yaitu para guru palsu. Tuhan Yesus tolong dan tolong kita, puji Tuhan. Kita lihat contohnya. Saat kita belajar sejarah gereja, sempat ada gerakan yang menggolongkan orang-orang percaya berdasarkan kepenuhan Roh Kudus yang ditandai dengan kemampuan seseorang Kristen berbahasa roh. Kita pernah belajar ini di teologi sistematik. Ada sebuah aliran pengajaran yang mengajarkan seperti ini. Saat kalian bisa berbahasa roh, kalian Kristen kelas 1. Saat kalian gak bisa berbahasa roh, kalian Kristen kelas 2.
apapun alasannya, saat terjadi penggolongan, kita benar-benar hati-hati. Kita benar-benar waspada. Karena itu akan terus berulang. Entah kita temui di YouTube, di medsos, kita ikut gereja kemana, persekutuan di mana, ini akan berulang terus. Penggolongan-penggolongan, pemisahan-pemisahan semacam ini akan terus berulang. Ya, contohnya ini, saya ingatnya ini abad 19 atau awal abad 20. Yang menghasilkan pemisahan lah. Orang Kristen saling inilah. Yang masuk kelas 1 memandang rendah kelas 2 lah. Menyedihkan. Apa yang sudah Kristus selesaikan di Kalvari, yang penting adalah iman dinyatakan dengan kasih. Itu kan yang penting. Diadakan penggolongan. Menyedihkan sekali. Melecehkan Kalvari. Kita nggak mau mengulangi kesalahan yang sama, puji Tuhan. Karena itu kita nggak mau next memberi diri terpengaruh oleh ajaran yang membuat kita memandang diri pertama lebih tinggi, kedua lebih rendah. Kita nggak merasa sebagai kelas 1, kita pun nggak merasa sebagai kelas 2. Kita setara di dalam Kristus. Oleh karya Kalvari, setiap orang yang bertobat lahir baru, kita setara. Kita sama-sama anak adopsi yang terima sayang penuh dari Bapa Sorgawi. Haleluya, haleluya. Segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Ini ingin Paulus jemaat Efesus ngerti, dan saya percaya, kita percaya Paulus pun ingin kita ngerti, kita yakini. Kita sudah jadi anak-anak adopsi dan kita sama-sama terima sepenuh kasih sayang Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita semua anak adopsi yang amat dan amat Bapa sayangi. Ia amat dan amat bertanggung jawab kepada setiap dari kita. Setiap orang yang lahir baru bertobat kepada kita, nggak ada berkat setengah atau berkat penuh. Kita semua sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bisa beri jawaban sedikit kepada tadi, contoh kasus tadi. Orang-orang yang berbahasa roh, yang penuh dengan Roh Kudus. Ngapain pakai segala merasa menjadi kelas 1? Kalau memang penuh Roh Kudus, ya buktikan lewat kasih. Gampang sekali, simpel sekali sebenarnya. Sehingga saat orang yang belum penuh Roh Kudus lihat, oh ternyata beda banget ya. Orang yang berbahasa roh dengan orang yang tidak berbahasa roh. Tinggal mereka ini tertarik, oh saya juga ingin menjadi orang-orang yang berbahasa roh. Kan simple, saat kita bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam menyatakan kasih kepada sesama. Simple benernya, ngapain pakai orang yang berbahasa roh merasa kelas 1. Ya kalian kelas 2, gak berbahasa roh, kurang diberkati oleh Tuhan, kurang erat dengan Tuhan, kurang intim, kurang merasakan hadirat Tuhan. Kami dong kelas 1, kami deket banget dengan Bapa. Kacau, kacau dan kacau. Kita gak mau mengulangi kesalahan yang sama. Kita yang merasa lebih dewasa rohani, kita yang merasa terima berkat lebih banyak, dibuktikan dengan kasih, dengan hidup jadi saksi, sehingga membuat orang-orang yang kurang berkatnya tertarik untuk menjalani hidup seperti kita. Itu dong cara sederhananya. Bukan malah merasa diri lebih secara agamawi, menjadi Kristenan yang merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kita belajar, kita tolak setiap pengajaran, setiap pengaruh. Karena tiap-tiap hari kita akan, apalagi saat kita mulai dewasa rohani ini, iblis tiap hari akan bisik ke telinga kita, kamu hebat, kamu lebih hebat dari orang lain, kamu lebih penting dari orang lain,
Kamu lebih disayang oleh Bapa daripada orang lain. Itu tiap hari iblis bisikan di telinga kita. Tuhan Yesus tolong kita semua. Kita baca satu ayat, Galatia 3, 13, 14. Kristus telah menebus kita dari hukum, dari kutuk bahkan hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Next. Ia membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Haleluya. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kristus, karyanya di Kalvari, itu yang membuat kita benar-benar sama dengan Kristen Yahudi. Kita pun terima berkat Abraham. Poin kedua, kita menghargai anugerah kesatuan, ayat-ayat yang sudah biasa kita dengar. Tentu kita yang sudah dipersatukan di dalam Kristus, kita mau berusaha pelihara kesatuan roh. Oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, oleh semua dan di dalam semua. Kita rajin merespon kebaikan Allah, merespon kesatuan dan kesetaraan anggota-anggota keluarga Allah. Kita menghargai kesatuan dengan rajin pelihara kesatuan. Kita teringat dengan renungan yang Niar bagikan di kurang lebih sebulan lalu, Niar kali ya, di doa puasa kita. Kesatuan, kesehatian itu enggak terjadi dengan otomatis, perlu dikerjakan. Kalau kita gambarkan seperti tanaman, kita siram tiap-tiap hari. Kita menjadi pribadi yang aktif dalam menjalin komunikasi dan menunjukkan kasih. Kita menjadi orang-orang yang bukannya pasif ya. Banyak orang Kristen pasif. Ia ingin merasakan kesehatian dalam persekutuan, dalam gereja, tetapi dianya pasif. Diperparah dengan mudahnya dia merasa tersinggung karena kurang diperhatikan. Ya padahal karena dia kurang aktif untuk jalin komunikasi, untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Kita perlu memperhatikan satu sama lain dan sembari mewaspadai setiap bentuk gangguan terhadap kesatuan, terhadap kesehatian. Kita lihat salah satu contoh kasus. Kisah Para Rasul 6 ayat 1, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi berbahasa Yunani. Mereka sungut-sungut kepada orang-orang Yahudi yang benar-benar Yahudi. Berbahasanya pun bahasa Yahudi. Ini mungkin, sangat mungkin orang-orang Yahudi perantauan yang saat di hari Pentakosta kembali ke Yerusalem. Mereka pun bergereja, berjemaat di Yerusalem. Mereka merasa kurang diperhatikan dibandingkan dengan Kristen-Kristen Yahudi asli. Kristen-Kristen Yahudi yang berbahasa Yahudi. Mereka merasa kurang diperhatikan, karena itulah timbul sungut-sungut. Bukti kurangnya perhatian terhadap mereka adalah pembagian kepada janda-janda Yahudi berbahasa Yunani itu diabaikan. Jadi janda-janda Kristen Yahudi asli terima dana, terima bansos. Sedangkan janda-janda Yahudi yang perantauan diabaikan. Kita belajar lewat kasus ini bahwa penggolongan next disengaja atau enggak, ini mungkin enggak disengaja ini. Tetapi penggolongan
pasti melahirkan kerenggangan. Karena itulah kita perlu menyikapi perbedaan, setiap bentuk perbedaan dengan tepat, dengan benar. Ya tadi, kita benar-benar perlu memastikan nggak ada orang yang lebih diperhatikan daripada yang lain. Mungkin karena ia punya status ekonomi yang begitu tinggi sehingga ia terima perhatian yang lebih dari pimpinan gereja, dari jemaat, semua memperhatikan si orang kaya. Sedangkan orang yang naik angkot aja sulit untuk bayar, tidak diperhatikan. Penggolongan dalam bentuk apapun, disengaja atau enggak, pasti lahirkan kerenggangan. Karena itulah perlu perhatian satu sama lain. Dan yang merasa tadi ya kurang diperhatikan, ya ngomong. Banyak kan seperti itu yang terjadi, kurang diperhatikan langsung pindah gereja, langsung ngedumel pindah persekutuan, langsung ngedumel jadi mualaf. Kalau lihat contoh tadi, saat merasa kurang diperhatikan, ia ngomong, share kepada orang-orang terdekat, ngomong, nggak apa-apa, bilang, saya merasa kurang diperhatikan, bilang. Saya percaya istri saya ini penuh perhatian. Cerita aja ke beliau ya, puji Tuhan. Sehingga kita bisa sama-sama jaga dan jaga. Saling kita mewaspadai setiap bentuk gangguan terhadap kesehatian, terhadap kesatuan. Kita memang penuh dengan kekurangan dan kita berbeda satu sama lain. Puji Tuhan. Saya mau katakan seperti ini. Biarlah kelemahan kita itu membuat kita merasa perlu orang lain. Perlu persekutuan saudara seiman. Sekali lagi, biarlah kelemahan yang kita miliki itu membuat kita merasa perlu orang lain. Merasa perlu persekutuan saudara seiman. Jangan sampai kelemahan kita membuat kita merasa jadi orang Kristen kelas 2. Apalagi kemudian kita terima pengajaran yang mengintimidasi kita. Kamu belum penuh Roh Kudus sih. Ya kita makin terintimidasi lah. Kamu gak sembahyang tiap hari sih. Ya tambah lemah lah. Ntar lagi tengkurap gua nih. Bukan diangkat. Bukan diberikan dorongan kasih. Yesus tolong kita sama-sama, puji Tuhan. Kelemahan kita itu jangan sampai membuat kita merasa Kristen kelas 2. Sebaliknya, kelebihan kita tahu Tuhan percayakan kepada kita itu untuk melengkapi kelemahan, kekurangan orang lain. Bukan untuk membuat kita merasa sebagai Kristen kelas 1. Kita merasa karena orang kaya, kita merasa seperti orang-orang yang lebih disayang oleh Bapa daripada si miskin. Kita nggak mau mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu. Kita mau terus maju dan maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Penutup sore hari ini, kita masing-masing berdoa. Penutupnya tetap sama seperti kemarin-kemarin. Sudah 4 sesi kita bahas. Ini keempat, khotbah Efesus. Kita masing-masing berdoa minta pengertian. Kita masing-masing juga mendoakan saudara seiman kita. Kita saling mendoakan supaya kita semua anak-anak adopsi ilahi itu dapat memahami, dapat memelihara kesatuan dan kesetaraan dalam keluarga Allah.
segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan itu pujian, ku sujud dan berterima kasih, puji Tuhan. Sujud dan berterima
Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan Allah kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Seringkali Tuhan dalam kelemahan kami dapat Tuhan melemahkan orang lain. Seringkali dalam kelebihan kami pun kami dapat melemahkan orang lain. Tuhan ampuni kami, biar firman-Mu yang kami dengar saat sore hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, biarlah itu boleh mengubah sikap hati kami Tuhan. Hingga kami sama-sama boleh setara di hadapan-Mu. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah Tuhan. Tapi kami sama-sama menjadi anak adopsi-Mu Tuhan. Kami sama-sama boleh menjadi kewarganegaraan Allah Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu saat sore hari ini. Biar firman-Mu itu terus tertanam dalam kehidupan kami. Dan lebih lagi boleh berbuah-buah hingga kami boleh berdampak dimanapun kami berada. Kami bersyukur dan bersyukur Engkau terus berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan Yesus untuk memberitakan firman-Mu. Pakai terus menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan meresponi Tuhan Yesus kebenaran firman-Mu dengan kami akan memberi Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah memberkati kami terlebih dahulu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami belajar memberi dengan tulus ikhlas. Ajar kami memberi dengan penuh sukacita Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan syukur kami. Dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Allah itu baik sambil dijalankan persembahan. Dan sungguh luar biasa. Terima kasih untuk persembahannya, biar boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman untuk acara Taman Pemulihan kemarin minggu lalu saya bilang nanti pendaftaran melalui saudari Niar. Ternyata pas saya pikir-pikir, oh ya repot juga ya. Jadi saya bikin list aja kayak dulu Niar.
di grup, nanti tulis siapa yang mau ngikut ya. Mulai hari Senin saya akan buka list pendaftaran siapa yang mau ngikut. Dan yang akan ikut, maaf, kami akan kenakan biaya untuk kami pesan Grab-nya gitu lah ya. Jadinya satu orang kena biaya 30.000 dan uang 30.000 itu nanti tolong dikumpulkan di Saudari Niar. Boleh ya Niar ya? Ya, itu karena untuk pulang perginya saya akan pesan Grab karena kami masih terbatas dengan kendaraan yang ada ya. Jadi kita di sini kumpul, nanti kita sama-sama pesan Grab, nanti pulang pun begitu. Dan saya juga minta bantuannya, dana yang terkumpul mungkin hampir kurang lebih 5 juta, hampir 5 juta lah ya. Nah saya mau minta masukan dari biaya 5 juta ini, kira-kira kita apa ya, selain kita kasih snack, di sana mereka sangat banget memerlukan itu snack gitu loh, kayak biskuit. Tapi kan nggak mungkin uang 5 juta ya kita kasih mereka biskuit gitu, takutnya mereka mendadak heboh nanti ya. Jadi saya berpikir apa mungkin hanya 1 juta aja kita beliin snack biskuit, 4 jutanya kira-kira apa ya gitu. Boleh ada saudara, bapak ibu boleh kasih masukan ke kami atau ke grup Persekutuan Doa Injil, kira-kira ini aja gitu. Soalnya kalau saya dengar dari pemimpinnya kayak semacam kebutuhan mereka tidur itu mereka ada beberapa orang yang mensupport gitu ya, kayak waktu itu pernah juga dapat masukan dari Niar atau selimut atau apa, itu juga mereka sudah tercukupi. Justru hanya makanan yang mereka kurang gitu ya. Mungkin kalau orang-orang ODGJ gitu pikirannya hanya makan dan makan gitu ya. Jadinya sama ya Kak. Jadinya lebih baik kasih makan gitu, hanya snack gitu. Tapi boleh masukkan yang lain. Oh mungkin mau kasih ini aja Karini atau apa, boleh. Saya tunggu itu masukannya. Itu pengumumannya itu saja. Minggu ini tidak ada kegiatan doa puasa, seperti biasa hanya ada Zoom dan ibadah hari Minggu. Sebelum kita tutup doa penutup, kita akan sama-sama berdoa buat yang berulang tahun. Yang berulang tahun hari Selasa anak saya Jessie, dan hari Sabtu kemarin Mama Lin ya yang berulang tahun. Biar kita sama-sama berdoa, biar ditambahkan umur baik Jessie baik Mama Lin, biar bertambah juga usia. Oh ya, kita juga berdoa buat Lia. Sebenarnya Lianya Helmon hari ini ulang tahun juga pas hari ini, tapi dia sudah lama nggak hadir, tapi nggak apa-apa ya, kita berdoa buat Lia. Itu saja, saya undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Terima
dengan syukur. Kami percaya kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Kebaikan-Mu kiranya semakin Tuhan kami mengerti, kami yakini Tuhan. Sehingga hati kami semakin limpah dengan pujian, sembah, sujud kami. Terima kasih kami kepadamu, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memelihara kami. Kami percayakan Tuhan, persekutuan doa Injil ini ke dalam tangan-Mu. Jiwa-jiwa yang hadir Tuhan, kami rindu sama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Kami sadar kami tidak bisa sendiri Tuhan. Kami butuh orang-orang yang ada di sekeliling kami, mendukung kami, mendoakan kami, memberi masukan, memberi nasihat bagi kami. Kami terlalu sadar banyak hal yang kami tidak mengerti. Banyak hal Tuhan yang tidak mungkin kami lakukan dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Engkau Yesus, kami butuh persekutuan saudara seiman. Kami akan sama-sama bertumbuh lebih lagi di dalam Engkau, di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam firman dan Roh Kudus, hidup kami bersama-sama semakin berdampak di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang semakin sulit, penuh dengan godaan, penuh dengan penderitaan. Kami rindu memberi harapan, memberi kesukaan di tengah dunia ini, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Haleluya, haleluya. Kami tahu Engkau Allah Roh Kudus yang akan terus menolong kami. Setelahnya kami belajar firman-Mu, Allah Roh Kudus yang bekerja lebih lanjut dalam hidup kami. Kami membawa Tuhan bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau saja yang tolong Tuhan. Setiap masalah yang muncul di tengah-tengah bangsa Indonesia, kami berdoa Engkau saja yang beracara di dalamnya Tuhan. Membangkitkan pengharapan kami, membangkitkan Tuhan iman dan kasih kami. Kekristenan dapat lebih lagi menjadi berkat bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa bagi pimpinan negara kami, tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Presiden, wakil presiden, RT, RW Tuhan, lurah, camat Tuhan, semua Tuhan Yesus. Beri mereka, oh Tuhan, sikap mau berkorban Tuhan, mementingkan kepentingan rakyat banyak Tuhan. Mau Tuhan, oh membantu mengangkat derajat orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan Tuhan. Kami berdoa Allah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah bangsa Indonesia, di tengah-tengah pemerintahan kami. Kami bersyukur buat segala berkat-Mu. Kami akan kembali memulai Senin kami Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Engkau yang bimbing kami Tuhan, damai sejahtera, kesukaan surgawi jadi bagian hidup kami. Sehingga saat kami hadapi masalah dalam pekerjaan, dalam studi, dalam berumah tangga, dalam setiap aktivitas kami beroleh ketenangan Tuhan. Setiap masalah dapat lebih lagi kami hadapi di dalam ketenangan ilahi, hikmat ilahi. Apapun masalah kami hadapi, kami percaya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami akan pulang ke rumah masing-masing di dalam damai sejahtera-Mu. Apa yang kami terima di tempat ini jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami berdoa buat yang berulang tahun, anak kami Jesse Tuhan, Mbak Lin yang bersama dengan kami, oh Lia yang tidak bersama dengan kami berdoa, oh Tuhan Yesus berkat-berkat jasmani dan rohani dilimpahkan, dicurahkan atas hidup mereka Tuhan Yesus. Oh kesehatan, kekuatan, panjang umur di dalam nama Yesus, sukses, kekayaan jasmani terlebih rohani jadi bagian mereka. Kami akan pulang. Sebelumnya kami akan beramah-tamah, bubuhi dengan kuasa firman-Mu setiap makanan minuman
yang akan kami nikmati. Datangkan kekuatan kesehatan bagi kami. Ramah tamah kami dalam pimpinan Al-Roh Kudus, kami dapat terus belajar untuk memelihara kesehatian, kesatuan di antara kami. Sama-sama kita akan terima berkat dari Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Amin, amin. Engkau, haleluya Tuhan, menyinari wajah kami, menyinari kami Tuhan, wajah-Mu, amin, menjadi bagian kami, diperhadapkan kepada kami, amin, untuk mendatangkan kasih karunia, untuk mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih. Berkat Allah Bapa, kasih sayang anaknya Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan ya datanglah. Kita yang sudah terima berkat, katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mas sore Tuhan Yesus berkati kita semua. Nyanyi. Birthday to you. Happy birthday. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi
aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan